الذين يؤمنون بالله لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجادلوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون واليوم الآخر وأرتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم صل وزد وبارك على رسول الله آله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca. Ustadz, maaf, termute. Kita mengucapkan terima kasih kepada jemaah sekalian yang telah ikut membaca Al-Quran. Semoga ayat-ayat yang dibaca tadi menjadi syifa, menjadi penyembuh dan wasilah bagi kita semuanya untuk nanti diperlakukan dengan perlakuan yang semulia-mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan surat At-Taubah kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di ayat yang ke-40. Surat At-Taubah adalah surat yang ke-9. Artinya pengampunan. Turunnya surat ini di Madinah. Maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Karena surat turun di Madinah disebutlah dengan Madaniyah dan jumlah ayatnya 129 ayat. Kita review dari ayat yang 40 kemarin yang berbicara tentang Nabi masuk ke dalam Gua Thaur. Tapi sebentar dulu jemaah sekalian ya, ada sedikit. Suaranya nggak ada.
Kita kemarin sampai di sini ayat 40 ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu qad nasarahu Allahu iz akhrajahu alladziina kafaru. Jadi kalau kalian tidak membantu Nabi, Allah yang membantunya. Karena Allah kuasa. Contohnya pada saat Nabi diusir oleh orang kafir Quraisy, dan dia salah satu di antara dua orang, yang keduanya itu masuk di dalam gar, huma fil gar, ketika keduanya masuk di dalam buah. Iz yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, kamu jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami. Maksudnya Allah selalu bersama dengan kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, dan kemudian Allah menurunkan kepadanya. Kita sudah sampaikan bahwa ada yang menyebut ini haknya alaihi di sini, hi-nya di sini adalah kepada Nabi. Ya, kalau kita lihat di atas ini kayaknya nggak begitu nyambung, karena yang bersedih bukan Nabi. Lawannya sakinah kan sedih. Ihzan lawannya adalah sakinah. Sahabatnya bersedih, maka tentu yang diturunkan sakinah kepadanya adalah sahabatnya, supaya kembali tenang. Wahyadahu, lalu kemudian Allah membantu, menolong nabinya, punya si nabinya. Bijunudin, dengan bala tentara, lam tarawha, yang kalian sendiri tidak lihat. Waja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla, lalu kemudian Allah menjadikan usaha, kita sebut kalimat di sini prinsip-prinsip, doktrin daripada orang-orang kafir itu, kafir Quraisy, as-sufla, menjadi di bawah, jadi hina. Wa kalimatullahi hiyal ulia, dan kemudian kalimat Allah itulah yang paling tinggi. Jadi ada dua kalimat di sini, ada kalimatul ladzina kafaru dan ada kalimatullah. Kalimatullah itu adalah al-ulia, tadi saya sebut dengan al-islamu ya'lu wa la yu'lalai. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tapi ada riwayat yang berkenaan dengan ini menarik, jadi sebelum kita lanjut, kita sampaikan riwayat ya. Jadi ada riwayat di sini ya, yang menarik kita baca, karena riwayat ini ada di dalam Sahih Bukhari ini. Sahih Bukhari nomor 2104. Ya. Sini Allah SWT, Rasulullah ketika bersembunyi di dalam Gua Thawr itu bersama dengan Abu Bakar, perjalanannya ke sana itu ternyata berdasarkan hadis ini itu ada penunjuknya. Ada penunjuk jalan, ada tour guide-nya. Ya. Kita baca hadis. Haddatsana Yahya ibnu Bukair, haddatsana Al-Laitsu an Bukair. Qala Ibnu Syihab fa akhbarani Urwatu bin Zubair anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, ya, kata ini riwayat dari Aisyah. Wastajara Rasulullah. Wastajara ini artinya Nabi mengupah. Stajara itu dari kata ajar. Nabi mengupah, Rasulullah SAW mengupah. Wastajara Rasulullah SAW wa Abu Bakrin, dan Abu Bakar, Rasulullah dan Abu Bakar mengupah rajulan, seseorang, min Bani Dil, dari Bani Adil, hadian, sebagai penunjuk jalan. Ini kata-kata hadian, sebagai penunjuk jalan, kalau bahasa sekarangnya mungkin tour guide ya. Hiriyatan, ya, yang memang sudah menguasai jalan itu, terpercaya, sudah expert, sudah pakar dalam bidang perjalanan ini. Wa huwa ala dini kuffari Quraisy. Sementara laki-laki itu, orang itu adalah orang yang beragama kafir Quraisy. Beragama kafir Quraisy kan berarti penyembah berhala. Karena agamanya kafir Quraisy itu kan adalah musyrik, penyembah berhala. Ya. Pada fa'ilaihi rahilatayhima. Lalu kemudian keduanya tokoh Nabi mempercayakan kepada orang itu perjalanannya. Jadi perjalanannya dipercayakan kepada tour guide tadi. Wa wa'adahu ghara Thawr.
Lalu kemudian keduanya memasuki atau bersinggah di Gua Saur. Ba'da salati layalin, setelah perjalanannya yang ketiga malam, kalau berdasarkan hadis ini. Jadi ba'da salati layali birahilataihima subahan salasi. Jadi dia berada pada perjalanan yang ketiga ketika dia mampir di Gua Saur itu. Nah, tetapi bukan itu yang kita ingin bahas. Yang kita ingin sampaikan di sini, jemaah sekalian, bahwa Nabi di sini, aslinya Nabi itu kan pasti tahu perjalanan, dia ditunjuk oleh Allah. Tapi kenapa Nabi di sini menggunakan tour guide atau kahadian? Artinya bahwa Nabi selalu menunjukkan kepada kita bahwa selalu kita mempercayakan kehidupan kita di dunia ini pada sebab-sebab lahiriah. Nabi pasti bisa dituntun oleh Allah menuju kepada Madinah Yastrib tanpa dipandu oleh siapapun. Kenapa? Karena Allah selalu bersamanya. Tapi kenapa dia menggunakan hadiah, menggunakan seorang pemandu? Jawabannya adalah bahwa dalam kehidupan dunia, hukum yang bekerja adalah sebab akibat, dan kita tidak boleh meninggalkan sebab akibat itu. Nabi ini artinya bahwa tidak boleh hanya mengandalkan doa saja. Dia harus bertumpu pada hukum sebab akibat, yaitu bahwa ada ahli, ada pakar, ada expert yang menguasai perjalanan dari Mekah ke Yastrib. Ingat jemaah sekalian, dulu tidak ada jalan seperti sekarang. Di padang pasir itu tidak ada jalan. Jadi kalau orang tidak terlatih, ya tidak bisa menemukan jalan ke arah mana harus berjalan. Kalau sekarang kan ada jalan, ada badan jalan namanya. Kita tinggal ikuti jalan itu. Dulu tidak ada petunjuk-petunjuk jalan. Dan yang kedua adalah masih penganut agama Quraisy, kafir Quraisy, itu agama penyembah berhala. Nah, kenapa Nabi mempercayakan itu kepada orang itu? Sederhana jemaah sekalian, yaitu bahwasanya sebab akibat itu tadi harus selalu digunakan. Tetapi yang menarik juga adalah bahwa yang digunakan adalah ke orang kafir Quraisy. Ini menunjukkan kepada kita kalau dalam kehidupan dunia ini kita tidak ada masalah kita menggunakan selain daripada sesama Muslim kalau memang ahlinya mereka. Ingat, intinya di sini adalah mereka ini khiritan. Dia memang ahli di bidang itu. Jadi dia memang terpercaya dalam perjalanan atau dalam menempuh perjalanan seperti itu. Jadi bukan dilihat dari agamanya, tetapi keterpercayaan, artinya keahliannya. Di dalam bidang dunia ini kita serahkan kepada ahlinya. Jadi tidak perlu kita berdebat, dia kan bukan Islam. Tidak ada hubungannya dengan Islam kalau berkaitan dengan hukum dunia, kecuali kalau bicara tentang agama. Bicara tentang misalnya hukum-hukum fikih, usul fikih, ya tentu harus dipercayakan kepada ahlinya juga, yaitu para ulama, para agamawan. Tapi kalau cuma berbicara tentang mengatur kota, mengatur negara, membuat pesawat, melatih orang bersepak bola yang baik, ini nggak ada hubungannya dengan agama. Yang ada adalah kepakaran. Dan ini yang kita lihat pada hadis Imam Bukhari ini, bahwa Nabi menggunakan tour guide atau kahadian di sini, padahal Nabi sendiri adalah Rasul Allah. Ini disebutkan di sini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi mempercayakan itu kepada yang disebutkan di sini dengan dini kufari Quraisy, beragama kafir Quraisy. Bayangkan disebutkan dini kufari Quraisy. Dan ini adalah Sahih Bukhari. Nah, itu yang kita ingin tegangkan pada ayat 40 yang lalu. Sekarang kita masuk pada ayat 41. Infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru khifafa wa thiqala. Infiru, pergilah. Ini kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Kalau tidak salah sebelumnya ini adalah kurang lebih ada 28 yang mirip dengan ini.
Infiru khifafa wa thiqala. Ya, berangkatlah untuk bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jahidu fisabilillah di sini kita tidak batasi pada peperangan saja, tapi apa saja yang merupakan perjuangan di jalan Allah. Intinya adalah fisabilillah. Dalam keadaan ringan ataupun berat. Jadi orang beriman itu ditandai dengan berat atau ringan sama saja bagi mereka. Coba kita lihat dulu ayatnya sebelumnya di sini. Surat At-Taubah. ke-38 kalau tidak salah. Ini dia 38. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kita sebutkan ini orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum. Mengapa kalian ini apabila diperintahkan atau dikatakan kepada kalian infiru, berangkatlah fi sabilillah, di jalan Allah, astaqaltum, tapi kok kalian merasa berat. Kita terangkan kemarin dengan istilah mager, malas bergerak. Kok merasa kalian seperti tertindih batu berat. Saqaltum itu berat, ya. Ilal ardi, di muka bumi. Ya. Jadi artinya apa? Kita tidak boleh bermalas-malasan. Seperti mana juga dalam ayat ini, berangkatlah dalam keadaan ringan ataupun berat. Banyak di antara kita dia bekerja keras kalau terpaksa. Ya terpaksa karena tidak punya apa-apa lagi. Setelah punya apa-apa lagi, berhenti lagi bergerak, berkegiatan. Ini adalah sifat seperti ini tidak akan kompetitif dengan bangsa lain. Ingat mas sekalian, perang sekarang keliru kita kalau mengatakan perang itu hanya berhenti pada perang seperti Palestina melawan Israel. Ingat, kalau kita lihat perang Palestina-Israel, kelihatannya perang Israel-Palestina, tapi yang ada di sana adalah pertunjukan perang teknologi, pertunjukan perang ilmu pengetahuan. Jadi kenapa Israel begitu kuat persenjataannya? Ya karena mereka menguasai teknologi pembuatan senjata dari Amerika tentunya. Jadi itu intinya. Lalu kenapa kemudian Yaman bisa melawan begitu kuat? Ya karena lagi-lagi teknologinya juga sudah mulai masuk, pakai hypersonic. Jadi intinya teknologi. Jadi keliru kita mengatakan bahwa perang itu pergi bertembak-tembakan di medan peperangan untuk bunuh-bunuhan, bukan. Itu yang terakhir sebetulnya. Kalau kita saksikan sekarang peperangan antara Ukraina dengan Rusia, itu kan sebetulnya peperangan Rusia dengan Amerika dan NATO, dan itu adalah mendemonstrasikan kemampuan teknologi. Ya. Jadi dari sini kita lihat bahwa sebetulnya yang harus kita lakukan sekarang ini adalah marilah kita berjuang, jahidu di sini dengan harta dan diri kita, mengorbankan harta dan diri kita untuk sukses, untuk kuasa, untuk melampaui yang lain dalam bidang ekonomi, dalam bidang finansial, dalam bidang teknologi, dalam bidang sains, dalam bidang sejarah, dalam bidang kebudayaan, dalam bidang apapun juga, dalam bidang pertanian, dalam bidang peternakan, semuanya. Coba lihat kenapa Cina tiba-tiba muncul sekarang? Ya karena menguasai segala-galanya. Ya. Sekarang boleh dikata kekuatan-kekuatan lama seperti misalnya Jepang dalam otomotif diruntuh oleh kekuatan otomotif Cina yang muncul. Ya. Kekuatan chips yang selama ini dikuasai Amerika dan Taiwan sekarang runtuh dengan munculnya kekuatan baru dari Cina. Yang tadinya misalnya Android dikuasai oleh Amerika, sekarang kemudian Cina bikin sendiri, terutama Huawei bikin sendiri, Harmony. Dan banyak lagi yang lain. Jadi ini artinya perang ini harus dilakukan. Nah, kalau umat Islam itu pasif, tidak, mohon maaf bahasa kasarnya, malas belajar dan melakukan inovasi dan penelitian, ya tidak akan pernah bisa maju umat ini. Oleh sebab itulah Allah mengatakan infiru khifafa wa thiqala. Berangkatlah dalam keadaan ringan ataupun berat. Wajahidu, bersungguh-sungguhlah, berjihadlah dengan mengorbankan harta benda kalian dan diri kalian. Kalau kita melakukan penelitian ya harus ada harta keluar. Kalau kita belajar harus ada harta keluar. Harus ada. Seperti kita sering sampaikan bahwa kita belajar seperti ini saja, inilah paling murah, tetapi tetap ada, yaitu bayar kuota internet misalnya. Jadi selalu ada yang pengorbanan. Kalau tidak mau mengorbankan harta kita, apalagi dengan diri kita, ya udah. Tidak akan ada kemajuan. Kita tidak bisa berfastabiqul khairat dengan pihak lain. Jadi bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, di jalan Allah.
Yang disebut fisabilillah itu segala aktivitas yang tidak dilarang oleh Allah itu fisabilillah. Kalau dilarang oleh Allah pasti bukan fisabilillah. Itu fisabilillah togut. Misalnya kita gunakan harta dan diri untuk berjudi. Nah, itu bukan fisabilillah, itu fisabilillah syaitan, fisabilillah togut. Ya. Gunakan untuk minuman keras, arak, itu pasti bukan fisabilillah. Jadi pokoknya selain daripada yang terlarang oleh Allah SWT, maka itu adalah fisabilillah. Suami mencari nafkah untuk istri dan anaknya, itu fisabilillah. Anak-anak belajar keras di sekolah supaya bisa mendapatkan nilai terbaik, itu adalah fisabilillah. Guru yang berangkat pagi-pagi pulang sore-sore mengajar, berdiri di depan kelas dari jam 8 pagi atau jam 7 pagi sampai jam 4 sore, maka itu adalah fisabilillah. Pedagang yang meninggalkan rumahnya setelah salat subuh, pulang nanti siang-siang atau sore-sore, itu adalah fisabilillah. Nelayan yang pergi ke laut melawan arus ombak, angin, badai, itu adalah fisabilillah. Pokoknya semuanya fisabilillah. Polisi yang berdiri di pinggir jalan mengatur lalu lintas supaya lalu lintas tidak chaos, tidak kacau, itu pun juga adalah fisabilillah. Tentara yang setiap hari latihan mengasah keterampilannya demi mempertahankan kekuatan dan kedaulatan negara, itu adalah fisabilillah. Pegawai negeri sipil yang datang ke kantor pagi-pagi dan amanah dan menjalankan tugas-tugas negara yang diembankan kepadanya dengan baik, maka itu pun adalah fisabilillah. Jadi makanya mana kata-kata jahidu bi amwalikum anfusikum fisabilillah. Mungkin kita mengatakan tapi kan didapat gaji, ya. Bukan, kalau kita mengatakan sebetulnya bukan gaji, tapi imbalan dari kepakaran mereka. Jadi imbalan daripada kepakaran mereka. Karena banyak pakar pasti terjadi kompetisi. Nah, ujung-ujungnya adalah pendapatan. Salah satu variabel kompetisinya adalah pendapatan. Jadi kalau pendapatannya banyak, ya orang akan datang ke sana dan seterusnya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itulah yang terbaik bagi kalian kalau kalian berpengetahuan ataukah mengetahui. Zalikum khairul lakum, itu yang terbaik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Jadi itulah yang terbaik bagi kalian jika kalian mengetahui. Harus kita lihat. Coba kita lihat ayat-ayat pendukungnya di sini, ya. Ini adalah surat Al-Maidah ayat 35. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Nah, kalau ini kita anggap ayat ini adalah melengkapi ataukah menjelaskan ayat ini. Ingat, ayat itu saling menjelaskan. Ini juga menjelaskan yang di sana, di sana menjelaskan yang di sini. Karena ayat yang setema satu kesatuan. Bahkan Al-Quran secara keseluruhan adalah satu kesatuan. Nah, jadi ayat ini dijelaskan oleh ayat ini, yaitu bahwa kalau kita ingin bermujahadah, berjihad di jalan Allah, maka harus mencari wasilah supaya jangan disalahgunakan. Kalau kita tidak ada wasilah, nanti kita hanya mencari dunia saja, tertipu oleh dunia jadinya. Saya cari gaji setinggi-tingginya, tapi kemudian tertipu oleh dunia, meninggalkan agama, bahkan meninggalkan Tuhan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Setelah itu adalah wabtaghu, carilah, ini perintah carilah. Ilahi, untuk sampai kepadanya, kepada Allah, al-wasilah, yaitu wasilah perantara, fasilitator. Nah, setelah ketemu wasilahnya, barulah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jadi setelah ketemu wasilahnya, barulah jahidu fi sabilihi. Jadi kalau kita lihat di sini, ayatnya langsung mengatakan infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum anfusikum, karena di sini sudah ada Nabi sebagai wasilahnya. Tapi bagi kita sekarang yang tidak sama dengan Nabi, ya harus cari wasilahnya. Pada saat itu wasilahnya Nabi. Nabilah yang kemudian memerintahkan ini kepada mereka. Allah melalui Nabinya memerintahkan kepada mereka. Ini kata kerja perintah, infiru. Ya, siapa memerintahkannya? Ya Allah, tapi Allah kan tidak kedengar oleh masyarakat umum, manusia awam. Tentu adalah Allah melalui Nabinya. Mengatakan infiru khifafan, artinya
hakikatnya Allah yang mengatakan ini, tetapi melalui mulut sucinya Nabi Muhammad ataukah Rasulnya, Rasul Allah. Rasulullah yang berkata infiru khifafa wa thiqala. Maka Rasul itulah sebagai apa tadi? Wasilahnya. Jadi infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jadi berangkatlah dalam keadaan ringan atau berat, baru wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kalau di sana tadi temukanlah wasilah. Kenapa? Karena habis sekarang sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Jadi harus ada wasilah berikutnya. Sekali lagi ayat surat Haji ayat 78. Allah firman wajahidu fi sabilillahi wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min kharaj. Ini perintah wajahidu, dan berjihadlah, bersungguh-sungguhlah. Ya. Kata-kata berjahid itu ada kata bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh dibuktikan dengan effort yang maksimal, usaha yang maksimal, pengorbanan yang maksimal tadi. Jadi jahidu fillah di jalan Allah. Haqqa jihadihi, dengan sebenar-benarnya jihad, dengan sebenar-benarnya usaha. Jahidu fillahi haqqa jihadihi. Ya. Wajtabakum, dia Allah memilih kalian atau memilihkan kalian, wa ma ja'ala alaikum fiddin min kharaj. Dan agama ini adalah agama yang indah, tidak ada kharaj, tidak ada kesulitan, tidak ada kesempitan di dalam agama ini untuk kalian. Jadi agama ini kenapa? Karena fitrah. Karena dia fitrah, maka tidak ada kharajnya, tidak ada kesempitan, tidak ada kesulitan. Semua yang diajarkan agama adalah sesuai dengan fitrah manusia. Kalau kita lihat misalnya bandingkan Islam kita ini dengan agama-agama sama yang lain, agama-agama Arab itu apalagi itu kan agak-agak kalau kita lihat itu agak terlalu banyak variasi-variasinya. Mereka harus bikin patung misalnya. Kalau kita kan salat tidak perlu bikin patung, ya. Kita salat menghadap ke kiblat, lalu kemudian tidak perlu ada patung di sana. Tidak perlu ada sajen-sajen di sana, kan di tempat lain saudara-saudara kita lain masih ada pakai sajen, masih ada pakai patung, masih ada pakai dupa-dupa dan sebagainya. Ini enggak ada. Jadi saya mikir tuh mengatakan tidak ada kesulitan, kesempitan dalam agama ini. Kenapa? Millat abikum Ibrahim. Karena ini adalah millah ayah kalian yaitu Ibrahim. Huwa dia Allah samakumul muslimin. Menamai kalian dengan al-muslimin, orang yang berserah diri. Karena agama ini adalah mengajarkan kita untuk berserah diri hanya kepada Allah dan tidak melalui yang lain. Min qabl wa fi hada. Jadi sejak dari dulu dia Allah sudah menyebut agama ini dengan agama muslim, agama berserah diri. Ya, orang-orang yang mengikuti agama ini dengan benar sudah dengan muslimin. Wa fi hada, dan juga pada Nabi yang sekarang, yaitu Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada Al-Qur'an ini, liyakuna rasulu syahidan alaikum. Dengan cara seperti ini, Rasul kemudian menjadi saksi atas kalian. Wa takunu syuhada 'alan nas, dan kalian pun bisa menjadi syuhada kepada manusia. Jadi coba lihat Mas sekalian, kita bisa menjadi syuhada bagi manusia kalau Rasul menjadi syuhada bagi kita. Ya. Kapankah Rasul menjadi syuhada bagi kita? Apabila kita berserah diri kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh millah Ibrahim itu. Nah, berserah diri kepada Allah seperti yang diajarkan millah Ibrahim inilah yang disebut dengan agama yang benar, ad-dinul qayyim, yang di dalamnya tidak ada haraj. Tidak ada haraj, tidak ada kesulitannya. Faqimus sholata wa atuz zakah wa'tasimu billah. Maka tegakkanlah salat, dirikanlah salat, wa atuz zakat, tunaikanlah zakat, wa'tasimu, dan selalulah berpegang teguh. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian billah kepada Allah. Wa'tasimu billah, berpegang teguhlah kepada Allah. Huwa maulakum, dialah Allah yang menjadi wali kalian. Maula kalian. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan Allah itu adalah sebaik-baik maula, senikmat-nikmat maula, dan sebaik-baik senikmat-nikmat nasir penolong.
Ini adalah surat haji ya. Ini adalah surat Hujurat. Al-Hujurat itu surat 49 ayat 15. Allah firman, innamal mu'minuna. Sungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang alladzina amanu, beriman billah kepada Allah, wa rasuli, dan kepada rasulnya. Tsumma, kemudian lam yartabu, tidak ada keraguan. Lam yartabu, tidak ada keraguan. Tidak, maksudnya tidak ada keraguan pada dirinya berkenaan dengan Allah dan Rasulnya dan ajaran yang ada di dalamnya. Wajahadu, dan mereka berjihad bersungguh-sungguh bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusim, dan dengan diri mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar. Jadi kata-kata al-mu'minun di sini adalah terkait dengan apa? Yaitu tidak boleh ada keraguan padanya, kemudian bersungguh-sungguh dengan harta dan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan mereka itulah orang yang benar, shadiqun, bukan kadzibun, bukan pendusta, tetapi shadiqun. Ayat 42. Laukana aradan qariba wa safaran qasida lattaba'uka. Jadi ada orang yang pengen hidup dalam hidup ini cuma mau senangnya saja. Jadi ingat, walaupun ayat ini berbicara tentang mereka, orang kafir Quraisy, tapi kita juga gunakan ayat ini untuk melakukan muhasabah, introspeksi diri. Jangan-jangan kita juga masuk kategori ini. Kategori apa? Yaitu mau beraktivitas apabila gampang, mudah. Tidak mau yang sulit, tidak mau yang memutar otak, atau sebagian kita. Ya, banyak kan di antara kita umat Islam, saya nggak bisa seperti itu, Ustaz. Cukuplah saya sholat saja. Ini kan berarti malas berpikir. Orang yang malas berpikir berarti malas menjadi manusia. Karena dengan berpikir kita tunjukkan bahwa kita adalah manusia. Karena dikatakan manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Ya, manusia itu al-insan al-hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Jadi laukana aradan qariba, seandainya perjalanan itu dekat, laukana aradan, ya, seandainya perjalanan itu dekat, aradan qariba maksudnya yang diperintahkan kepada itu sesuatu yang tempatnya dekat, wasafaran qasida, dan perjalanannya juga gampang. Jadi dekat, tempatnya dekat, perjalanan ditempuh juga gampang. Bisa saja dekat, tapi susah, misalnya menanjak gunung tinggi atau menyeberang lautan. Itu bisa saja dekat, tetapi berenang misalnya. Nah, di sini sudah dekat, kemudian maunya mereka dekat, terus kemudian juga perjalanannya gampang. Jadi katakan seandainya tempatnya dekat, perjalanannya gampang, lattaba'uka, pasti mereka mengikuti kamu. Jadi mereka hanya mengikuti yang gampang-gampang saja. Mereka mengikuti yang gampang. Ingat ya, sekali kita sampaikan lagi, banyak di antara kita umat Islam mengaku mengimani Al-Quran, tetapi benar-benar juga hidupnya pengennya gampangnya saja. Kata orang, pengen disuapi. Hidupnya mau disuapi terus-menerus. Yang disuapi itu hanya bayi saja. Jangan kita sudah dewasa masih disuapi. Disuapi oleh orang lain, disuapi oleh orang tuanya, disuapi oleh keluarganya, kan kasihan. Jadi harus bisa mandiri namanya. Jangan hanya pengen mudah seperti ini. Seandainya jarak tempatnya dekat, kemudian perjalanannya gampang, lattabauka, pasti mereka mengikuti kamu Muhammad. Walakin akan tetapi baudat, jauh alaihi bagi mereka. Jadi jauh sekali. Baudat tidak kata baik. Walakin baudat alaihim syuqqah. Tapi sayangnya tempatnya itu sangat jauh. Walakin baudat alaihim syuqqah. Tapi sayang, seribu sayang, perjalanan itu jauh dan susah. Ya. Wa sayahlifuna billahi. Artinya kalau dia gampang, perjalanannya gampang, jaraknya dekat,
mereka akan bersumpah dengan atas nama Allah. Apa kata dia? Lawis tata'na la kharajna ma'akum. Kalau kami benar-benar sanggup, artinya mampu menempuh perjalanan yang susah tadi, kami akan keluar bersama kalian. Jadi diakui bahwa kami tidak ikut karena terlalu berat. Coba kalau dekat ataupun susah apa gampang. La tabauka. Sayang seribu sayang, jauh dan berat. Maka dikatakanlah di sini, mereka bersumpah atas nama Allah, lawis tata'na la kharajna ma'akum. Kalau seandainya kami mampu, pasti kami akan keluar. Maksudnya keluar itu berjuang bersama kalian, bersama Nabi dan orang Muslim. Yuhlikuna anfusahum. Inilah orang yang membinasakan diri mereka sendiri. Di orang ini disebut dengan yuhlikuna anfusahum. Jadi siapa yang malas mencari hidup ini gampangnya saja, ya maka itu artinya membinasakan dirinya sendiri. Seperti Sa'labah. Biasa kita dengarkan cerita Sa'labah. Sa'labah ini setiap salat subuh pasti dia sudah datang. Sebelum Nabi datang, sudah duluan datang. Salat di belakang Nabi. Tapi ada maunya, setiap selesai salat, lalu mendekati Nabi, ya Rasulullah, saya ini orang miskin sekali. Saking miskinnya saya punya pakaian cuma satu di rumah. Jadi saya ganti-gantian dengan istri keluar. Karena pakaian cuma satu. Ya, coba. Harapannya apa? Harapannya kan supaya dibantu oleh Nabi. Tapi apakah Nabi membantunya? Apakah Nabi kemudian terenyuh? Tidak. Maka apa yang dilakukan? Itu Nabi membiarkan saja begitu. Datang lagi, dan selalu meminta hal yang sama. Maka kemudian Nabi mengatakan, Nabi kemudian apa yang dilakukan Nabi? Apakah mendoakannya supaya menjadi sukses? Tidak. Nabi hanya mengatakan, wahai Sa'labah, ini ada kambing betina. Kamu pelihara dengan baik. Karena nanti kambing betina ini pada akhirnya akan mengandung, hamil. Dan kalau kambing hamil, biasanya anaknya bukan satu, bisa 2 atau 3. Kalau nanti melahirkan, kamu sudah punya 4 kambing kalau 3 anaknya. Pelihara terus, nanti anaknya beranak lagi, begitu seterusnya. Artinya jadi banyak. Coba. Artinya Nabi kan, kalau kita kan harusnya didoakan. Ya Allah berikan. Tapi Nabi tidak begitu. Ingat tadi kasus Gua Thawr. Nabi tahu persis bahwa dunia ini adalah dunia sebab akibat. Doa kalau tanpa sebab akibat, ya tidak bisa merubah apa-apa. Kecuali mujizat. Dan itu hanya urusan Tuhan dengan nabinya. Ini harus ada usaha sebab akibat. Tidak boleh hanya bertumpu pada doa. Siapa yang bertumpu pada doa saja dalam kehidupan dunia, sama dengan menjadikan Tuhan, mohon maaf, sebagai jongos. Ya duduk-duduk, tidak beraktivitas. Tuhan, saya lapar, kasih makanan. Kamu gitu. Kayak begitu saja. Dia tidak mau melaksanakan kewajiban duniawinya, kewajibannya sebagai manusia. Maka apa kata Allah? Yuhlikuna anfusahum. Orang seperti itu membinasakan diri mereka sendiri. Dan kita umat Islam sekarang ini secara kolektif kita begini, kenapa? Karena banyak di antara kita yang yuhlikuna anfusahum. Coba lihat misalnya di masyarakat kita. Ya, sebetulnya kan banyak sekali yang bisa dikerjakan, tetapi orang hanya memilih yang gampang-gampang. Misalnya, mohon maaf, jadi misalnya auga memutarbalikkan mobilnya atau tukang parkir. Ya, itu kan gampang, cuma dulu dapat 2.000, dapat 5.000. Sehari bisa dapat berapa besar, 1 jutaan, coba ya kan. Akhirnya kemudian tingkat kompetisi kita umat Islam dengan bangsa lain itu kurang. Makanya jangankan kita sendiri yang melakukan inovasi dan kreativitas, yang mengundang saja investor luar kita kewalahan. Kalau kita rajin mengikuti berita-berita, ya investasi asing banyak lari keluar, ataukah memilih negara lain. Kenapa ya? Karena tentu masalah sumber daya manusia juga. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Sungguhnya, dan Allah SWT mengetahui, ya'lamu innahum, sungguhnya mereka itu lakadzibun. Artinya kata-kata mereka di sini, ini apa namanya, sumpahnya nih. Sumpahnya di sini adalah kadzibun. Mereka bersumpah, lawis tata'na la kharajna ma'akum. Kalau kami sanggup, kami pasti akan keluar bersama kamu. Yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Mereka berdusta. Mereka berdusta.
Artinya apa? Artinya bahwasanya mereka memang tidak ada niat, tidak ada keinginan, tidak ada tekad yang bulat untuk menegakkan kebenaran. Adalah surat Al-Baqarah 195. Ini contoh orang yang membinasakan dirinya sendiri. Wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah, belanjakanlah harta benda kalian fi sabilillah, di jalan Allah. Wala tulqu, dan janganlah kalian menjatuhkan, ya, janganlah engkau menjerumuskan. Tulqu itu melemparkan, menjerumuskan. Bi aidikum, oleh tanganmu sendiri, oleh perbuatanmu sendiri, ila tahlukati, ke dalam kebinasaan ini. Kalau kita terjemahkan dengan versi apa namanya, aturan tata bahasa kita, dan janganlah engkau menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Jadi menjerumuskan dirimu sendiri dengan tanganmu, maksudnya dengan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Jadi kata-kata kumnya di sini bisa berlaku individu, tapi terutama berlaku pada komunitas, yaitu ummah. La tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu, dan tetaplah berbuat baik. Innallaha, sungguhnya Allah, yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang berbuat baik. Ini surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 26. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Dan mereka itu yanhauna, melarang, anhu. Artinya mereka melarang orang membaca atau mendengarkan Al-Quran. Yanhauna anhu, mereka melarang daripada membaca Al-Quran. Wa yan'auna anhu, dan mereka berusaha menjauhkan manusia, menjauhkan dirinya juga dan manusia daripada Al-Quran. Ini yang terjadi pada kita umat Islam. Ini ayat yang seperti ini dalam Al-Quran banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Contoh misalnya kita angkat kemarin juga ayat ketika Pak Syuhada bertanya tentang ini. Yaitu bahwa satu surat Al-Furqan ayat 30, di mana Rasul mengatakan, Ya Rabbi wa qala Rasul. Kemudian kata wa qala Rasul, Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Surat Al-Furqan 30. Kemudian surat Al-Isra surat 17 ayat 41, di situ juga dikatakan bahwa mereka tidak bertambah apa-apanya dengan Al-Quran kecuali mereka semakin lari. Nafara. Jadi semakin lari daripada Al-Quran. Ya. Jadi intinya adalah Al-Quran ditinggalkan. Ini Al-Quran lagi, coba lihat. Mereka itu mengelarang orang daripada Al-Quran. Karena kalau orang mendekati Al-Quran akan menjadi kuat umat Islam. Wa yan'auna anhu, dan berusaha menjauhkan. Ya. Ini melarang, ini menjauhkan. Setelah melarang, menjauhkan, ya, daripada Al-Quran. Wa in yuhlikuna illa anfusahum, dan dengan cara seperti itu tiadalah mereka binasakan kecuali diri mereka sendiri. Ingat, apa yang menyebabkan orang binasa di sini? Yaitu menjauh dari Al-Quran. Ingat, Al-Quran kan ini. Ini lihat, ini ada dalam Al-Quran ini. Ya, Al-Quran juga ini. Jadi orang yang tidak mengkaji Al-Quran atau menjauhkan diri Al-Quran, hakikatnya membinasakan dirinya sendiri. Wa in yuhlikuna, dan tiadalah mereka binasakan illa kecuali anfusahum, diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Dia belum sadar. Jadi Bapak, Ibu, Tuan dan Puan sudah melihat bahwasanya penyebab kehancuran umat Islam adalah karena menjauh daripada Al-Quran. Dan ini berkali-kali muncul dalam Al-Quran. Berkali-kali muncul dalam Al-Quran. Bahwa sebetulnya mereka itulah, mereka menjauh daripada Al-Quran sehingga kemudian, ya, coba misalnya kita lihat di sini. Wah, ini. Fusilat 26, ya, kita lihat di sini. Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah orang-orang yang kafaru, yang ingkar, yang menolak Al-Quran, la tasma'u li hadzal Qur'an. Janganlah mendengarkan Al-Quran ini. Tidak ada penafsiran lain, karena disebutkan li kepada hada kata apa, tanda kata tunjuk, isim isyarah.
Janganlah engkau mendengarkan li kepada hadza ini apa Al-Qur'an. Sudah ada tulisannya Al-Qur'an, ada kata tunjuknya, ini yang ditunjuk yang kita baca sekarang ini. La tasma'u li hadzal Qur'an, jangan mendengarkan Al-Qur'an ini. Wal ghau fihi, buatlah keributan ketika orang membacanya. Jadi kalau ada orang membaca Al-Qur'an, buat acara kegiatan supaya orang tidak datang ke sana. Wal ghau fihi. Untuk apa? La'allakum taglibun. Karena dengan cara seperti itu kalian akan mengalahkan mereka. Jadi untuk mengalahkan umat Islam, jauhkan daripada Al-Qur'an. Ya, Al-Quran yang bilang, waqala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan buatlah kegaduhan, keributan, buatlah kegiatan lain yang bertepatan dengan kegiatan membaca Al-Quran itu supaya kalian bisa mengalahkan mereka. Jadi saya kira jemaah sekalian itu cukup banyak kaitan berkaitan dengan ini ya. Kita balik ke sini dulu ya. Jadi mereka maunya gampangnya saja. Dan itu pun juga berdusta. Afallahu anka. Afallahu anka. Semoga Allah SWT memaafkan kalian. Maksudnya memaafkan atas kejadian mereka. Jadi ini artinya bahwa orang yang tidak ingin bekerja keras itu menunjukkan yang bersangkutan itu berdosa. Karena ada kata-kata afallahu anka, semoga Allah maafkan kalian. Ya. Lima adin talahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Lima azin talahum. Mengapa engkau memberikan izin kepada mereka? Nah, jadi ini kepada Nabi terutama berkaitan dengan kalau mengizinkan mereka untuk tidak ikut berjuang. Jadi ini kan menunjukkan bahwa ya meminta izin untuk berjuang itu sebetulnya adalah dosa kalau berkaitan dengan ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bekerja keras untuk kehidupan ini itu adalah kewajiban. Sehingga tidak ada alasan untuk minta izin, untuk mencari uzur atau rukhsah. Sampai seandainya Nabi mengizinkan mereka, Tuhan bertanya, lima adin talahum, kenapa engkau mengizinkan mereka? Hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Karena dengan cara seperti itu kamu akan bisa melihat dengan jelas mana di antara mereka yang sadaku dan mana yang berdusta. Jadi kehidupan ini kelihatan dari situ mana yang al-kadzibin dan ada yang sadaku. Afallahu anka lima adin talahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaku wa ta'lamal kadzibin. Jadi untuk membedakan mana orang yang benar, mana orang yang berdusta. Ya. Jadi Al-Quran itu sebetulnya kelihatan sekali kalau kita lihat. Jadi kalau Al-Quran dijalankan, ya kelihatan. Al-Quran kita pahami, tadabburi, kelihatan mana yang sadaku dan mana yang sekedar kadzibin. Kenapa disebut dengan kadzibin? Ya karena kelihatannya dia benar, beriman juga, kelihatannya beriman. Tapi ternyata tidak, mereka ingin cari gampangnya saja. Mereka hanya ingin mencari semacam tumpangan-tumpangan saja. Mereka hanya ingin mencari mencari tempat-tempat bersosialisasi saja. Jadi akhirnya mereka berkaitan dengan itu adalah al-kadzibin. Coba kita lihat di sini. Surat Al-Ankabut. Ya. Jadi surat Al-Ankabut mengatakan bahwa kita harus dicoba, ini seperti itu, harus jelas mana yang benar dan mana yang berdusta. Nah, Tuhan mengatakan di sini, ahasiban nasu, apakah manusia menyangka, mengira, ayutraku, bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja, ayakulu, berkata, amanah, kami telah beriman. Jadi semua orang bisa mengaku beriman. Tapi mana pembuktiannya? Itu ketika kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita bukan sebagai Islam, tetapi sebagai manusia.
Yang punya tanggung jawab terhadap alam, terhadap manusia, terhadap orang di sekitar kita, kita punya tanggung jawab. Agama tidak meminta kita untuk dipertanggungjawabkan, tapi kita diminta untuk bertanggung jawab. Bukan dipertanggungjawabkan, tapi bertanggung jawab. Amanah kami beriman, wahum la yuftanun, mereka belum diuji. Jadi orang itu harus diuji. Seperti kata ayat ini, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Karena sungguh umat-umat sebelum mereka juga diuji, kami telah uji, kata Al-Quran. Fala ya'lamanna Allahu, dan Allah pasti akan menguji. Jadi kami akan menguji agar kita semuanya mengetahui melalui kejadian itu, alladzina sadaku, siapa yang benar imannya, wala ya'lamannal kadzibin, dan siapa yang berdusta. Siapa yang benar, siapa yang berdusta. Karena dalam kondisi normal semua orang bisa mengaku benar. Semua orang bisa mengaku saya muslim yang baik. Semua orang bisa mengaku pecinta Nabi dan keluarganya. Tapi ketika sudah diminta untuk bekerja keras, belum tentu. Jadi sebab itulah kita selalu diuji setiap saat berdasarkan ayat ini. Ini pernyataan Allah. Walaqad fatanna, kami pasti akan menguji. Ya, sebagaimana kami menguji umat-umat sebelum kalian, supaya jelas nampak manusia semua orang mengetahui siapa yang benar pengakuannya dan siapa yang hanya dusta saja. Ini di surat Al-Ahzab ayatnya 23. Allah berfirman, minal mu'minina, di antara orang mukmin itu rijalun, ada orang-orang tertentu, sadaku, dia benar. Ma'ahadullah alaih, dia benar, konsisten dengan apa yang mereka janjikan kepada Allah. Artinya ketika mereka berjanji kepada Allah untuk menunjukkan bahwa mereka itu adalah para pecinta Rasul dan orang-orang suci, maka mereka buktikan sadaku ma'ahadullah alaihi. Faminhum man qada nahbah, di antara yang memenuhi janjinya terbagi dua lagi. Ada yang sudah memenuhi kematiannya karena perjuangannya, dan yang lain wa minhum may yantaziru, menunggu. Dan di antara mereka ada yang menunggu. Wa minhum may yantaziru. Dan mereka sampai akhir hayat wa ma badalu tabdila, tidak pernah mengubah prinsip-prinsipnya, keyakinannya, janjinya kepada Allah dengan sedikit pun juga. Makanya doa kita untuk selalu menolong agama Allah melalui manusia suci disebut dengan doa ahad. Ahadullah alaihi. Mereka berahad kepada Allah untuk melakukan apa saja yang mempercepat tegaknya keadilan. Ingat, jangan kita berpikir keadilan datang kalau nanti penegak keadilan datang. Itu sama dengan mengerjain mereka namanya. Kita cuma duduk-duduk, terus kita kerjanya menunggu kedatangan Imam Mahdi, Imam Zaman. Lah gimana? Jangan-jangan kita ini seperti umatnya Nabi Musa juga. Ingat, umatnya Nabi Musa itu banyak. Tetapi begitu Nabi Musa menyuruh mereka masuk ke Baitul Maqdis dalam keadaan bersujud dan dalam keadaan berlaku santun, tidak ada yang mau. Mereka mengatakan, Musa dan Harun, pergilah kalian berdua ke sana. Coba usirlah mereka. Kalau mereka sudah pergi, kami datang. Lah jangan-jangan kita juga seperti itu kepada Imam Zaman. Wah Imam, datanglah secepatnya, usirlah Israel dari sana. Wah Imam Zaman, tegakkanlah keadilan. Tapi kita sendiri tidak ada keinginan untuk melakukan itu. Tidak ada usaha untuk melakukan itu. Maka di sini dikatakan bahwa minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih. Nah, yang sadaku ma'ahadullah alaih ini terbagi dua lagi. Ada yang menemui kematiannya dan ada yang menunggu masih hidup. Dan dalam penantiannya itu, yang tazir itu adalah penantian, orang yang ditunggu namanya al-muntazar. Mereka tidak merubah prinsipnya sedikit pun juga. Makanya berkali-kali kita sampaikan di tempat ini, marilah kita menguji diri kita, apakah kita ini pantas menjadi penunggu yang benar, yang positif. Ya. Jangan-jangan kita penunggu seperti umatnya Nabi Musa. Ongkang kaki, ya, melipat kaki dan tangan, lalu kemudian menyuruh Nabi Musa dan Harun pergi mengusir orang-orang itu. Nah, jangan-jangan seperti itu juga kita. Kita seakan-akan memperalat saja Imam Mahdi untuk menyelesaikan semuanya. Jadi sebab itulah janganlah kita seperti ini. Jadilah kita yang ahadullah alaihi,
Dan kalau kita belum meninggal dan kita alhamdulillah masih ada sekarang, maka kita masuk kategori mayyantaziru. Ya. Ini coba kita lihat ini ayatnya. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, mayyartadda minkum andini. Siapa di antara kalian yang tadda, yang apatis, kita artikan saja ini apatis, andini dari agamanya. Apatis itu artinya tidak punya aktivitas, bersifat pasif. Maka lebih dalam dari pasif sebetulnya. Kalau apatis itu bukan hanya pasif, tapi sudah tidak ada ghirah, tidak ada lagi will, tidak ada lagi nawaitu, niat. Ya, jadi sudah apatis, sudah putus asa, putus harapan, sudah hopeless. Jadi ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa yatillahu biqaumin. Maka Allah akan mengganti, mendatangkan satu kaum yang lain. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Di mana kaum yang baru ini adalah Allah cintai mereka karena mereka juga cinta kepada Allah. Adillatin alal mu'minin, berkasih sayang, bersikap lemah lembut kepada orang mukmin. Aizzatin alal kafirin, bersikap tegas ya kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, negara-negara pelaku kejahatan. Yujahiduna fisabilillah, mereka bersungguh-sungguh di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak pernah takut terhadap celaan orang-orang mencela. Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah, yu'tihi man yasha, yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Cobalah kita lihat ilustrasi di sini. Kenapa misalnya mereka memenangkan Perang Dunia Kedua? Karena mereka sudah punya pesawat-pesawat canggih seperti ini yang bisa membawa berkilo-kilogram bahkan berton-ton bom, bahkan bom atom, bom nuklir. Nah, pertanyaannya sekarang di Timur Tengah ada tidak negara yang berani berkata tidak kepada Amerika? Nggak usah melawan dulu, nggak usah memerangi Amerika, apalagi merudal Amerika, nggak usah. Ada nggak yang berani berkata tidak kepada Amerika? Jawabannya tidak ada. Ya. Tapi ada nggak yang berani merudal Amerika? Ada. Dan itu bukan negara, tapi kelompok namanya Houthi, kelompok Ansarullah Houthi. Cobalah nonton, sudah berapa kapal perang Amerika yang disikat sama Houthi. Kemarin terakhir lagi kapal perang Amerika di rudal lagi pakai rudal jelajah. Kenapa Houthi bisa melakukan itu? Sederhana. Satu, ada keberanian. Yang kedua, ada teknologi, ada pengetahuan. Ya. Coba kalau tidak punya rudal-rudal jelajah, tidak punya cruise, tidak punya rudal balistik, ya nggak bisa. Gimana? Tidak punya drone juga. Apa bisa melawan Israel atau Amerika dengan panah, tombak? Ya nggak bisa. Ini artinya apa? Sebelum kita berperang seperti Houthi melawan Israel ataukah seperti Hamas melawan Israel, ya harus yang terdepan adalah perjuangan peperangan di dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan satu syaratnya yaitu aktivitas, rajin, dan rajin. Ulangi lagi, rajin, dan rajin. Kalau tidak ada unsur itu, nggak bisa. Bagaimana bisa orang yang bekerja cuma 5 jam sehari mengalahkan orang yang bekerja sampai 14 jam sehari? Itu nggak mungkin. Secara hukum sebab akibat tidak mungkin. Nah, inilah yang terjadi sekarang pada kebanyakan umat Islam. La yasta'zinu kalladina yu'minu billahi wal yaumil akhir. La yasta'zinu kalladina. Kalau dia orang beriman ini, kalau dia orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak mungkin minta izin. Coba bayangkan. Berperang saja ini, apalagi kalau cuma belajar. Mas Kaiser baik, kita ulangi lagi. Berperang saja kalau dia orang beriman tidak mungkin minta izin, apalagi kalau cuma belajar. Coba ya. Mau belajar aja susah, gimana berperang coba? Kalau kita belajar kan apa ya pengorbanannya? Kan nggak ada. Darah tidak tumpah, air mata tidak keluar, ya. Tidak perlu beli kuda, beli panser, nggak perlu coba. Tapi kalau belajar saja kita tidak bisa berperang di situ, bagaimana bisa berperang dalam pengertian sesungguhnya?
Jadi jemaah sekalian sekalian Allah mengatakan, kalau dia orang beriman, la yasta'zinu kalladina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak, kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak mungkin minta izin kepada Muhammad. Coba. Tentu kalau mereka minta izin, dia pasti diizinkan. Nabi kan arif. Tetapi di pihak lain, kita sebagai umat harusnya tidak pantas minta izin kalau hanya seperti itu. Coba lihat ini. La yasta'zinu, kan tidak mungkin minta izin kepada Muhammad alladzina yu'minuna billah, kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau kita kan banyak sekali izinnya kamu gitu. Ini sedikit izin, itu sedikit izin, cuma gigi sakit izin. Padahal belajar dengan sakit gigi juga bisa ya. Baring-baring sambil dengar ceramah kan bisa. La yasta'zinu kalladina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak minta izin apa? Ayyu jahidu bi amwalihim wa anfusihim. Tidak mungkin minta izin kepada Muhammad kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Minta izin untuk apa? Untuk berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta dan dengan. Jadi coba jemaah sekalian camkan, kalau perlu tulis ayat 44 ini dengan baik. Orang beriman itu tidak mungkin minta izin ya untuk tidak berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan hartanya dan dengan dirinya. Kalau dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Artinya kalau sedikit-sedikit minta izin ya jangan-jangan tidak ada iman dalam dirinya. Jelas sekali, coba camkan baik-baik ayat 24. Ini tidak berperang, tapi yujahid itu tadi adalah bersungguh-sungguh. Yujahid itu, ingat yujahid itu atau jahada yujahid itu artinya bersungguh-sungguh dengan mengorbankan rasa malas, rasa ini dan itu namanya bersungguh-sungguh. Ya. Effort yang besar, itu namanya bersungguh-sungguh. Makanya yujahid itu artinya memaksa diri. Kita kan maunya duduk-duduk enak, memaksa diri untuk keluar dari selimut, memaksa diri untuk keluar daripada mager, memaksa diri untuk keluar dari ini dan itu, maka itu yang disebut dengan yujahidu. Makanya kalau kita lihat di ayat lain, ketika orang tua memaksa anaknya untuk musyrik itu menggunakan juga kata-kata jahada. Coba kita lihat penggunaan kata jahada di sini. Karena ini banyak digunakan di surat apa? Di surat At-Taubah ini ya. Surat Al-Baqarah ini. Surat Luqman ya, ayatnya kita lihat 14 ya. Ini. Wa in jahadaka, memaksa kamu, ini diartikan oleh Kementerian Agama memaksamu. Kata-kata keduanya di sini ada pada huruf mat. Mat ini menunjukkan dua. Perubahan katanya dari kata jahada, jahadu. Satu orang memaksa diri, namanya jahada. Dua orang memaksa diri, jahada. Banyak orang jahadu. Apabila keduanya memaksa, jadi kalau kita berjihad, memaksa diri kita. Ya. Jadi artinya pada sesuatu yang seharusnya kita tidak mau lakukan, tapi kita paksa melakukannya. Tadi, malas belajar, paksa melakukannya. Malas mengaji, paksa melakukannya. Itu namanya berjihad. Ya. Terkadang kita mencari-cari alasan supaya tidak, saya kan punya kepentingan itu. Atau mengatakan justru di situ kelihatan mana yang benar pengakuannya tentang iman kepada Al-Quran dan mana yang dusta. Ingat tadi ayat-ayatnya. Jadi wa in jahadaka, kalau kedua orang tua kamu memaksa kamu, coba. Jadi kata-kata jahad di sini memaksa, maka di sini dikatakan bisa diartikan dengan ya bersungguh-sungguh di jalan Allah SWT itu adalah yujahidu. Jadi artinya apa? Tidak mungkin kalau beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk minta izin untuk tidak memaksa dirinya dengan mengorbankan hartanya dan dengan dirinya. Wallahu alimun bil muttaqin, dan Allah mengetahui orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang tidak mungkin mencari-cari alasan untuk tidak bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab ya. Kita lihat sini. Surat Al-Ahzab ini surat 33 36. Coba kita lihat. Ayat yang semakna. Wa ma kana lil mu'minin, dan tidak mungkinlah seorang mukmin itu
wala mu'minatin, dan tidak mungkin bagi seorang mukmin perempuan, ini mukmin laki-laki, mukminatin, mukmin perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan, qada menetapkan, amran suatu perkara, satu urusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, untuk mencari pilihan lain. Jadi kalau dia beriman baik laki-laki atau perempuan, kalau apa yang sudah Allah tetapkan tidak mungkin mencari-cari alasan untuk memilih yang lain. Ayyakuna lahumul khiyara min amrihim, untuk mencari pilihan lain yang bisa menguntungkan urusan pribadi mereka. Tidak mungkin. Kan banyak sekali kita berhenti ngaji karena urusan pribadi, urusan macam-macam. Al-Quran mengatakan, kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan, dan ingat, belajar itu perintah Tuhan pertama. Itu menggunakan fil amr, iqra. Yang kedua adalah, Al-Quran adalah bagian daripada iman kita. Wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, artinya orang yang mencari pilihan lain selain daripada ketetapan Allah dan Rasulnya, pada hakikatnya adalah orang yang telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi Al-Quran memetakan jiwa kita masing-masing melalui ayat-ayat yang terang benderang seperti ini. Ayat terakhir 45. Ingat, pesawat-pesawat tempur seperti ini tidak bisa dibuat dengan jampi-jampi. Tidak bisa dibuat dengan mendatangkan jin-jin. Tidak bisa juga dibuat hanya dengan berdoa setiap malam Jumat. Pesawat-pesawat canggih seperti ini harus dibuat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan itu harus oleh orang-orang yang rajin. Dan inilah keunggulan teknologi mereka. Pertanyaannya sekarang, ada tidak negara muslim sekarang bisa bikin pesawat seperti ini? Walaupun kelihatannya kecil. Jawabannya tidak ada. Ada yang punya tetapi beli. Beli dari mana? Dari Amerika, dari Prancis, Rafale dari Prancis, ya. Sukhoi dari dari Rusia. Kalau tipe F16, F35 itu dari Amerika. Coba kita lihat. Dan kalau kita beli dari mereka, apa kira-kira? Apa dia berikan semua pengetahuannya kepada kita? Tentu tidak. Ya, pasti ada rahasia-rahasianya di situ yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Sehingga ketika kita berperan dengan mereka, kita habis. Ya. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia. Ini tidak bisa. Dan inilah yang membuat negara-negara umat Islam di seluruh dunia terburai-burai. Gara-gara mereka hanya melawan dengan begini. Ya, coba misalnya lihat Gaza atau Lebanon. Kenapa bisa rusak begitu Gaza? Karena disikatnya dengan pesawat seperti ini. Setelah nanti bangunan-bangunan hancur, baru nanti tentara angkatan darat mereka masuk. Ya, jadi sekarang yang menjadi ujung tombak itu angkatan udara dulu, pesawat-pesawat canggih dulu menyerang dari jarak jauh. Setelah semuanya infrastrukturnya sudah dianggap lemah, barulah masuk pasukan darat. Ya. Nah, inilah yang terjadi sekarang, sehingga kemudian negara-negara umat Islam porak-poranda seperti Afghanistan, Libya. Waktu dulu Gaddafi dijatuhkan sederhana, sikat aja dengan kapal-kapal perang, coba putar kembali waktu Gaddafi dijatuhkan. Ya. Saddam Hussein ketika dijatuhkan, disikat aja dengan pesawat-pesawat seperti ini, habis. Ya. Innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Karena tadi dikatakan la yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi. Tidak mungkin minta izin kepadamu orang beriman. Allah mengatakan kalau ada minta izin, maka itu pasti la yu'minuna billah, pasti tidak beriman kepada Allah. Sebetulnya tadi di sana bisa dipahami kebalikannya, ada namanya mafhum mukhalafahnya, yaitu bahwa kalau orang beriman tidak mungkin minta izin untuk tidak bermujahadah jalan Allah dengan harta dan dengan dirinya, kan bisa dibalik pemahamannya. Ya kalau begitu bisa dipahami sebaliknya.
Berarti kalau ada minta izin, dia tidak beriman. Cukup, itu namanya mafhum mukhalafah. Tetapi demi terang benderangnya ini, supaya menjadi motivasi besar bagi umat Islam, diulangi kembali di ayat 35. Dimulai dengan innama, bahkan ditandai dengan innama di sini. Dalam kaidah bahasa Arab, innama ini menekankan bahwa tidak ada yang lain, tidak mungkin. Hanya saja yasta'zidkal, yang minta izin kepada Muhammad adalah alladzina, orang-orang yang la yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yaitu orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, kita bisa mengaku-ngaku beriman, tapi kalau kita sudah seperti ini, apabila ini Al-Quran. Makanya dulu banyak orang tidak ingin Al-Quran dibacakan tadi. Kenapa? Karena terbuka kedok mereka, terbuka semuanya topeng-topeng mereka. Kan dengan dibaca seperti ini ketahuan bahwa mereka mendatang kepada Nabi dan membuat macam-macam alasan untuk tidak ikut berperang, untuk tidak ikut membela agama, ya pasti tidak beriman, walaupun mereka mengaku beriman. Ayat ini mengatakan innama yasta'dzinuka, hanya saja yang minta izin kepada Muhammad adalah alladzina, orang-orang yang la yu'minuna billah, tidak beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada hari akhir. Wartabat qulubuhum, dan kalbu mereka itu adalah irtabat, ragu, tidak ada keyakinan, tidak ada iman. Ya, irtabat ini dari kata raiba, tidak ada keyakinan, tidak ada iman dalam hati mereka. Wartabat qulubuhum, kalbu mereka itu ragu. Fahum, maka mereka itu fi raibihim, di dalam keraguan mereka, yataraddadun, mereka itu menjadi apatis. Ya. Kata-kata yataraddadun ini sama tadi yang kita buka surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda. Ya, ini dari satu kata may yartadda. Ya. May yartadda, siapa yang apatis. Mereka yang ragu-ragu adalah ya taraddadun. Mereka sebetulnya adalah orang yang apatis. Mereka sudah tidak punya semangat hidup. Nah, jadi jemaah sekalian berbagi ini adalah Al-Quran jelas sekali memotivasi umat Islam. Ya, harusnya umat Islam itu adalah pembelajar terbesar, pekerja keras. Ya, makanya kan Nabi berkali-kali mengatakan bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima. Yadul a'la khairum min yadus sufla. Ya. Di tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kenapa? Karena umat Islam harus menjadi aktif, tidak boleh menjadi pasif, menjadi penunggu yang pasif. Coba kita lihat sini ayatnya. Surat An-Nahl ya. Surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 22. Ilahukum ilahun wahidun. Ilah kalian adalah ilah yang satu. Sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Falladina, maka orang-orang yang la yu'minuna, tidak beriman bil akhirati, kepada hari akhirat, qulubuhum munkiratun. Ini juga Allah menjelaskan kepada kita. Siapa yang tidak beriman kepada hari akhirat, hakikatnya kalbunya itu munkiratun, ingkar. Siapa yang tidak beriman tadi kepada Allah dan kepada akhirat dan Allah dan hari akhirat, ya itu yang minta izin. Ya. Sedikit-sedikit minta izin tadi. Jadi falladina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkiratun. Adapun orang-orang tidak beriman kepada hari akhirat, maka kalbu-kalbu mereka, sukma-sukma mereka, mungkiratun, ingkar. Wahum mustakbirun, mereka itu adalah penuh dengan kesombongan. Artinya mereka itulah telah terpengaruh, telah masuk dalam wilayah iblis. Karena iblis itulah yang paling pertama memiliki sifat mustakbirin atau istikbar. Ingat ayat yang berbicara tentang aba wastakbara. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, inilah sifat iblis. Ya, padahal mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ini ayat Mas kalian bisa menjadi menjadi bahan bakar untuk menyalakan semangat perjuangan kita di dalam dunia ini. Dan perjuangan kita, ingat, jangan bayangkan perjuangan kita itu berperang melawan Israel di sana kalau ada Imam Mahdi. Tapi sekarang kita sudah harus berperang
melakukan yang terbaik pada wilayah kita masing-masing. Kalau kita pembelajar, jadilah pembelajar yang baik, jadilah peneliti yang baik. Kalau kita adalah guru, jadilah guru yang baik. Kalau kita adalah pedagang, jadilah pedagang yang kerja keras, dan seterusnya. Semuanya kita lakukan yang terbaik pada wilayah kita masing-masing, tetapi semuanya untuk satu hal, yaitu bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini Islam kembali bisa berjaya. Karena Islam aslinya tadi adalah ya'lu wala yu'talai. Kalimatul Islam harus lebih tinggi daripada kalimatul kufri. Kalimat orang kufur lebih di bawah daripada kalimat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, paling tidak untuk Al-Fakir sendiri, karena Al-Fakir yang paling pertama baca dan mendengarkan melalui kuping pribadi ayat-ayat tadi, sehingga kita semuanya bisa selalu berada dalam bimbingan panduan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada teguran dalam ayat 40 sekaligus yang tersurat dan tersirat, persis Nabi Ibrahim alaihissalam itu berada dalam api, Nabi Muhammad berada dalam gua Saur, Ashabul Kahfi berada dalam gua selama 300 tahun. Maka konteks yang kita terlepas pandang secara tersirat dalam zahir batin tadi, bahawa zahirnya kalimah orang-orang kafir digembar-gemburkan sampai menakutkan hati orang beriman. Sedangkan Allah menenangkan dengan kalimahnya tadi yang tak nampak oleh mata zahir tadi. Beri pencerahan, Ustaz, apa yang kita terlepas pandang. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian serbagi, ada kata-kata tadi di sini. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Dan Allah kemudian menolong nabinya dengan bala tentara yang kalian tidak lihat. Apa yang bisa kita tangkap di sini? Bala tentara kita tidak lihat, kita sebut saja dengan pertolongan langit atau pertolongan alam rohani, itu terjadi setelah ada usaha di alam duniawi, alam jasmani, alam indrawi ini. Dari mana? Yaitu tadi Nabi mencari perlindungan ke dalam gua Sur atau gua Taur. Jadi Nabi tidak berdiri di atas gunung sambil mengatakan saya kan Nabi, bukan begitu. Kan bisa saja tuh Nabi berdiri saja tiba-tiba menghilang ketika mau diserang sama orang kafir, kan bisa saja begitu. Tapi Tuhan tidak menyuruh nabinya begitu. Nah, ingat yang merintahkan Nabi ke gua Saur itu pasti Tuhan. Lalu dari mana kita tahu? Al-Quran kan mengatakan Nabi tidak pernah berbuat berdasarkan kepentingan pribadinya. Nabi tidak pernah berbuat berdasarkan hawa nafsunya sendiri. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi selalu berdasarkan wahyu, maka wahyulah yang menuntun Nabi untuk bersembunyi di gua Saur. Ya. Lalu kenapa kemudian Nabi menggunakan tadi dalil atau menggunakan tadi tour guide? Ya sederhana tadi, yaitu selalu harus menggunakan hukum sebab akibat. Nah setelah hukum sebab akibat, kita selesai dengan hukum dunia, hukum alam materi ini kita gunakan, baru pertolongan Allah dari alam samawi muncul. Jangan pernah berharap ada pertolongan samawi atau pertolongan langit, pertolongan rohani muncul, kalau kita sendiri tidak berusaha menjalankan tugas-tugas duniawi kita. Contohnya lagi siapa? Nabi Musa. Kapankah Nabi Musa diberikan pertolongan dengan terbelah lautan? Itu ketika Nabi Musa mengajak Bani Israel yang beribu-ribu orang itu melarikan diri. Ingat, melarikan diri. Melarikan diri itu apa ya? Sebab karena untuk terhindar dari Fir'aun ya harus lari. Kenapa ya? Nggak punya kekuatan kan secara fisik. Akhirnya kemudian Nabi Musa bersama dengan Bani Israel malam-malam meninggalkan Mesir. Tinggal ke Mesir. Besok ketika Fir'aun bangun dan bala tentaranya melihat ternyata bangsa Israel sudah tidak ada yang tersisa, semuanya pergi pada malam harinya, dikejarlah mereka dan kemudian ternyata hampir terkejar di tepi Laut Merah. Ketika Fir'aun mendekat bala tentaranya yang begitu rapi, besar, dan kuat,
Barulah kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Itu artinya apa? Pertolongan samawi datang setelah kewajiban duniawi kita lakukan. Tidak mungkin pertolongan samawi datang kalau kita tidak melakukan sebab-sebab duniawi. Maka kalau kita cuma menunggu saya kedatangan Imam Mahdi tapi kita tidak berbuat apa-apa, ya nggak bisa. Nah, inilah yang disebut tadi Pak Nur dengan kata-kata wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Nah, kalau ini sudah terjadi, kalau sudah pertolongan samawi datang, pertolongan langit datang, pertolongan rohani datang, apa yang terjadi kemudian? Nanti menanglah kebenaran ini. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal auliya. Jadi kita lihat, harus kita lakukan dulu seperti di atas ini. Nabi sendiri lari, Nabi sendiri ingat, Nabi keluar dari rumahnya kapan? Malam hari. Ketika gelap gulita. Kan sebab namanya. Kemudian Nabi perginya apa? Dengan berjalan cepat. Ya, supaya tidak terkejar. Tapi akhirnya terkejar-kejar. Apa yang dilakukan Nabi? Bersembunyi di Gua Thaur yang tinggi di atas sana. Siapa yang pernah pergi ke Mekah pasti pernah melihat Gua Thaur yang tinggi tempatnya. Nabi datang ke sana coba. Bersembunyi itu apa? Menjalankan hukum-hukum duniawi. Supaya apa? Hukum-hukum samawi menolongnya. Barulah muncul wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Ada lagi berikutnya, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, silakan Pak Nur. So, bolehkah kita konklusikan bahawa kita adalah sebenarnya akibat zahir batin? Allah dah ready, Imam Mahdi dah ready, situasi kondisi dah ready dengan sempurna. Tapi kitanya perangai membuat Imam Mahdi tak dimunculkan secara yang kalkulasi zahir batin tadi. Sebab sistem sebab akibat kan Allah kontrol. Dan Allah nak datangkan kita yang buat perangai. Beri pencerahan Ustaz. Barakallahu fiikum. Ya baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, Imam zaman atau Imam Mahdi tidak akan zuhur, tidak akan zahir, tidak akan nampak, tidak akan muncul kalau kita sendiri tidak siap. Kalau misalnya alasannya karena umat Islam misalnya disiksa, ya dari dulu umat Islam tersiksa. Waktu zamannya Imam Hussein kan sudah tersiksa. Sampai kemudian belakangan tersiksa. Tapi kenapa Imam zaman tidak turun, tidak datang? Ya karena kita sendiri belum siap. Jadi harus kita mempersiapkan diri semaksimal yang kita mampu. Murtada Mutahari, itulah Murtada Mutahari mengatakan begini. Walaupun kita percaya bahwa besok matahari pasti terbit, ya tapi sebagai orang yang berpikir kita harus mempersiapkan selimut di malam hari. Kita harus, karena malam hari pasti dingin, gelap, kita harus membuat pelita, lampu. Kita harus membuat selimut untuk berselimut di malam hari. Nah, begitulah juga dengan menyambut kedatangan Imam Mahdi. Walaupun kita tahu bahwa dia akan datang, ya tetapi kita harus membuat tadi seperti kata Pak Nur, sebab-sebab kita itu. Ya. Kita harus menciptakan sebab-sebab ini. Kita harus membuat selimut. Kita harus membuat lampu untuk beraktivitas di malam hari biar tidak gelap gulita, seperti itu. Jadi harus kita melakukan ini, baru kemudian pertolongan Allah datang. Pertolongan Allah yang paling besar yang datang di akhir zaman adalah kedatangan khalifah terakhir yang dijanjikannya di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ketika Allah berfirman wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada lagi berikutnya. Setrum tidak ada, Ustaz. Kalau tidak ada berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih semua.